Salam secinta komunitas praktisi manajer risiko Indonesia. Selamat bertemu lagi. Hari ini kita berkesempatan untuk diskusi dengan Pak Charles Force, Ketua Eksekutif Indonesia Risk Management Professional Association. Topik bahasan hari ini adalah mengenai risk treatment. Sebagaimana kita ketahui, risk treatment adalah bagian dari proses SNI ISO 31000, di mana setelah kita melakukan identifikasi risiko, analisis, evaluasi, kita tentukan mau kita treatment atau tidak. Ya, nah, berfokus pada bahasan tersebut, bisa tolong Pak Charles share kira-kira cakupannya sejauh apa sih risk treatment itu, dan kemudian bagaimana dasar penentuan kita perlu melakukan risk treatment atau tidak, dan mungkin langkah berikutnya secara efektif seperti apa. Silakan Pak Charles. Iya Pak, jadi terkait dengan si risk treatment, benar sekali yang tadi Pak Anton sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak harus melakukan tindak lanjut kepada semua risiko yang kita hadapi. Bahwa tindak lanjut perlakuan risiko itu hanya dibutuhkan bagi risiko-risiko yang saat ini dengan kendali internal yang ada itu ternyata belum cukup menahan exposure risiko untuk bisa sesuai dengan selera risiko yang kita inginkan. Nah, untuk risiko seperti itu tentu saja harus kita carikan tindak lanjutnya agar nantinya si exposure risiko itu kemudian bisa turun dan lebih sesuai dengan selera risiko kita, Pak. Tadi Bapak angkat ya, saya coba pick up beberapa istilah Pak ya, ada selera risiko resikonya. Jadi kita ngelihat kalau ada suatu risiko, kita analisis juga, kita evaluasi apakah risiko tersebut masih dalam tingkat di mana kita memang nyaman untuk mengatasinya, atau sudah di tingkat yang kita merasa butuh suatu tindakan lebih lanjut. Ya gitu. Betul, Pak, ya. Betul Pak. Itu jadi teringat saya sama istilah inherent risk dan residual risk Pak. Betul. Betul. Bisa tolong sampaikan kepada pemirsa dari kacamata inherent risk dan residual risk Pak untuk risk treatment ini. Ya, baik Pak. Jadi risk treatment sebenarnya dibutuhkan bagi risiko-risiko yang memiliki residual exposure yang masih besar, Pak. Karena inherent exposure itu di luar dari konteks organisasi, bahwa semua organisasi bisa saja memandang si risiko tersebut sama exposure-nya. Tetapi ketika si organisasi mengambil risiko tersebut masuk ke dalam organisasi tersebut, maka besaran exposure risiko akan sangat bergantung dari kesiapan, keandalan, kendali internal yang dimiliki oleh si perusahaan. Dari kacamata itu Pak Charles, apakah Charles bisa sharing sedikit mengenai contoh konkret Pak dari risk treatment? Ya, dari awal bagaimana suatu risiko dilihat ini perlu treat atau tidak, kemudian treatmentnya seperti apa, terus kemudian bagaimana kita pengukuran lebih lanjut agar kita tahu bahwa level dari residual risknya sisanya tadi memang sudah sampai di level yang bisa diterima atau masih perlu tindak lanjut. Bisa contoh Pak? Ya Pak, jadi kalau kita lihat sekarang ini di masa pandemi COVID-19, lalu kemudian banyak mobilitas di dalam bisnis dan operasional itu mengalami hambatan karena adanya upaya-upaya pemerintah dalam mencegah lajunya penyebaran. Sehingga dengan demikian itu bisa saja memberikan satu dampak distribusi channel kita pun juga jadi kurang lancar gitu Pak. Nah lalu kemudian bagaimana caranya kita ingin memastikan agar barang atau produk yang kita tawarkan kepada pasar itu bisa tetap mendapatkan akses oleh si pasar tersebut. Sehingga kita perlu memikirkan berbagai macam cara, bukan hanya mengandalkan distribution channel secara fisik, tetapi kemudian kita bisa memanfaatkan marketplace, platform digital, aplikasi online, agar supaya produk-produk kita tetap bisa diakses oleh publik. Itu contoh bagaimana kita menambah kendali yang sudah kita miliki sebagai suatu tindak lanjut risiko. Makasih Pak Charles sharingnya. Ini untuk komunitas, saya coba ya tambahkan juga contoh yang saya pikir sederhana sekali begini. Kalau kita, ya, katakan kita dari rumah mau ke sekolah atau tempat kerja,
kita memilih naik motor di sininya. Terus kita ngelihat, kita assess nih, identifikasi. Ada kemungkinan nggak saya jatuh dari motor atau tertabrak ya? Likelihoodnya di Jakarta ternyata saya anggap cukup tinggi. Dampaknya besar sekali. Nah saya hitung-hitung nanti, wah kalau sampai jatuh gegar otak saya nggak akan bisa terusin sekolah nih. Saya nggak akan bisa teruskan kerja. Maka saya meyakini bahwa setelah saya analisis, setelah saya evaluasi, dan setelah saya lihat bahwa wah inherent risk tinggi, kemudian saya lihat punya kontrol nggak saya ya sininya. Maka saya punya kontrol adalah pakai helm. Helm SNI ya, SNI semuanya helmnya. Dia memperkecil kemungkinan dampaknya. Habis itu saya juga ngelihat, saya juga harus kurangi juga dampak likelihoodnya. Jadi saya pastikan remnya bekerja dengan bagus motor tersebut. Maka motor tersebut akan saya kendarai dengan baik, mengurangi likelihoodnya, dan juga saya pakai helm mengurangi konsekuensinya sampai ke level dimana ya saya nyaman untuk saya kendarai. Dan di situ contoh untuk residual risk bisa terima. Kalau misalnya dia ditanya bisa lebih tekan lagi nggak ya agar kemungkinannya kecil sekali jatuh, ya misalnya motornya saya bikin jadi roda 4 ya kan sininya kan, terus kemudian saya pakai bukannya helm yang SNI tapi saya pakai helm astronot ya. Jadi guling-guling. Tapi perlu nggak kontrol seperti itu? Terlalu mahal, terlalu berkelebihan. Maka risk treatment juga kita ngelihat dari sini adalah cost and benefitnya ya. Jadi treatment bukan asal treatment, tetapi costnya cukup efektif mengatasi level dari mana resiko yang kita hadapi sampai pada levelnya. Tentu. Bilang seperti itu Pak Tem. Tentu. Atau kalau bercandanya teman-teman ya, resiko misalnya nih resiko kita mau ketemu pacaran ya, mau cium dia, terus kita gak sikat gigi atau sikat gigi. Nah, kita lihat dulu kan, kalau misal kekasih kita dicium tanpa sikat gigi bisa terima, mungkin kita nggak usah kontrol ya sikat gigi ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa terima, kita sikat gigi. Pas residual kita kok masih bau gitu. Semprot-semprot lagi ya bisa seperti itu. Kita tes lagi residual risknya cocok apa enggak, sehingga namanya itu adalah evaluasi dari kontrol sampai ke level yang bisa diterima selain sama kita juga sama stakeholder. Dalam contoh ini stakeholder kita adalah kekasih Pak Charles, kekasih saya. Baik pemirsa, kita sampai kepada penghujung diskusi ini, diskusi ringan tentang risk treatment. Terima kasih Pak Charles. Sama-sama Pak Anton. Mari kita ucapkan salam cinta untuk komunitas praktisi manajer risiko Indonesia. Salam secinta Indonesia.